Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita sama-sama merasakan sangat miris dengan kondisi negeri kita ini kaum muslimin. Belakangan aksi demo itu sangat luar biasa, bahkan sampai ada yang menelan korban jiwa. Ya, dan kekacauan tersebut sebenarnya sudah diperingatkan oleh para asatidz salafi kaum muslimin. Ya. Tapi selama ini apa yang disampaikan oleh para asatidz salafi itu selalu dipandang sebelah mata. Bahkan apa yang mereka dakwahkan itu dianggap sebagai sesuatu yang mengancam kondisi negeri kita, mengancam keamanan negeri kita. Padahal sebenarnya yang mereka sampaikan itu untuk menjaga negeri kita, ya, supaya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Mereka memberikan nasihat kepada masyarakat, terkhusus muslim, supaya mereka bisa menjaga negeri kita ini dengan cara menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, otomatis Allah Subhanahu wa taala murka. Kalau Allah Subhanahu wa taala murka, ya maka alamat ya urusan kita, urusan negeri kita ini akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita simak. Ini video nasihat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah yang disampaikan oleh beliau entah sejak kapan yang seperti ini kaum muslimin, sejak lama. Ya. Tapi yang mengherankan justru sosok Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini dinilai sebagai sosok yang nggak bener lah secara umum, dinilai radikal dan sebagainya. Bahkan masjid yang beliau dirikan itu diboikot sama kaum muslimin. Padahal dakwah yang beliau sampaikan itu dakwah untuk kemaslahatan umat. Ya, coba kita lihat video dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini kaum muslimin, ya. Sepertinya yang disampaikan oleh beliau ini terbukti semua sekarang kaum muslimin, ya. Coba lihat ini. Demo segala macam itu bukan dari Islam. Islam nggak pernah mengajarkan demikian. Jadi kita harus lihat bagaimana fi'lus salaf. Nggak ada. Disuruh kita untuk apa? Ketika bicara soal penguasa disuruh kita untuk apa? Sabar dan sabar. Nabi menasihati para sahabat sabar. Nanti ada penguasa-penguasa yang dia mengutamakan dirinya, dia kumpulkan kekayaan buat dirinya, rakyat dibiarkan miskin. Kata Nabi, bagaimana kalau kita menemui yang demikian? Kata Nabi, sabar, sabar kalian. Disuruh sabar gitu. Bukan disuruh bagaimana kita mendemo, melengsarkan, bukan. Bahkan yang ada nanti akan terjadi pertumpahan darah. Dan itu yang terjadi sejak zaman dahulu sampai hari ini. Kenapa? Tidak mendengar dan tidak taat. Tidak mungkin pada masa kita sekarang ini pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga. Menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama kewajiban kaum muslimin apa? Yang pertama, taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, kita wajib taubat. Yang kedua, membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Kata Ibnu Qayyim dibahas oleh beliau bahwa penguasa itu mencerminkan rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga. Mencerminkan. Dan ini apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Karena itu dijelaskan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, untuk menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama kewajiban kaum muslimin apa? Yang pertama, taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, kita wajib taubat. Wajib taubat. Jadi jangan dituduh penguasa ini zalim, kita pun zalim, banyak dosa kita. Yang kedua, yaitu kita
wajib membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Kita harus mentarbiah diri kita, tasfiyah dan tarbiyah di atas akidah yang benar. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, nggak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Ya kaum muslimin, itu sedikit cuplikan dari nasihat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Sebenarnya ceramah-ceramah dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas isinya nasihat yang sangat luar biasa kaum muslimin. Isinya mengajak kepada kebaikan. Ya. Coba yang disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas terbukti. Ya. Kalau mau merubah pemerintah kita bukan dengan demo. Yang terjadi nanti pertumpahan darah. Dan terbukti. Terbukti kan? Itu driver ojol sampai dilindas coba. Terbukti. Ya. Dan pemimpin itu cerminan rakyatnya. Itu benar-benar real yang disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ya, terbukti kaum muslimin. Pemimpin itu cerminan rakyatnya. Ya. Coba lihat. Ya. Demo ini kan awalnya kemarin gara-gara gaji DPR yang luar biasa, fantastis, luar biasa. Ya. Kemudian dianggap pemerintah itu sedang ya bernikmat-nikmat di atas penderitaan masyarakat di tengah ekonomi yang sedang sulit, pajak naik, ya, kemudian gaji anggota DPR, gaji para pejabat ikut naik. Rakyat mencak-mencak nggak terima. Padahal rakyat itu sebenarnya sudah tahu bahwa para pemimpin itu ketika dia mau ya punya jabatan di pemerintahan, yang mereka cari itu uang, yang mereka cari duit. Ya, yang mereka cari duniawi. Jelas rakyat itu tahu, tapi rakyat menuruti. Coba setiap pemilu itu pasti ada yang namanya money politik. Orang dikasih 100.000, 200.000, 300.000, nyoblos. Dicoblos orang yang ngasih duit. Ya, mereka nggak peduli apa yang akan terjadi ke depan nanti. Ya, bagaimana tingkah orang yang mereka coblos nanti. Ya, logika saja. Orang mau duduk di pemerintahan, mengeluarkan uang sedemikian banyak, nggak mungkin mereka nggak mau cari uang pulihan. Nggak mungkin. Yang mereka cari apa? Ya pulihan yang utama. Setelah itu baru cari keuntungan. Ya, dan modal mereka yang keluar luar biasa. Ya, tinggal hitung saja. Per kepala orang dikasih ya 300.000, 400.000, 500.000 kali sekian ribu kepala, sekian ratus ribu kepala. Ya, coba berapa modal yang mereka keluarkan? Mereka nggak mungkin nggak cari pulihan, nggak mungkin. Mustahil. Ya. Dari situ saja kita bisa menyimpulkan. Rakyat mau milih mereka karena dikasih duit. Mereka mau dapat jabatan itu ya karena duit juga. Ya kan? Berarti sama-sama. Ya. Sebelum mereka berbuat zolim, rakyat dulu yang berbuat zolim. Ya kan? Rakyat nggak peduli orang itu track recordnya seperti apa. Pokoknya kasih duit, pilih. Ya. Coba. Ya kayak Uya Kuya, Eko Patrio, ya seperti Pasha Ungu. Ya, mereka dipilih jadi anggota DPR itu dilihat dari apanya? Dilihat dari apanya? Hah? Coba. Dan mereka nggak mungkin punya jabatan tanpa ada yang nyoblos. Banyak yang nyoblos dia artinya. Ya. Dan itu hasil yang kalian coblos. Ya, awalnya mereka siap-siap menderita karena sudah mengeluarkan uang yang banyak. Ya, kemudian ya khawatir tidak terpilih, siap-siap menderita. Tapi ketika mereka terpilih, ya mereka senang, yang milih yang menderita. Ya. Coba lihat, joget-joget di tengah ekonomi yang sedang sulit. Ya. Karena mereka belum berjoget, masyarakat sudah berjoget, dapat uang. Ya, itu sudah nggak bisa ditutupi lagi praktek-praktek yang seperti itu. Sudah
Ya sudah umum lah. Ya, nggak partai yang katanya partai Islam, nggak partainya partai apa ya, sama semua sudah. Sama semua sudah. Ya. Dan kalau kita menyimak nasihat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah tadi, ya, adanya pemimpin yang zolim karena rakyatnya zolim. Dan memang iya, rakyat itu zolim, zolimnya luar biasa. Ya, ketika ada ulama yang mengajak kepada kebaikan, sonhorek difatwakan haram, ya, demi kemaslahatan, ya, ditentang ulamanya, yang nentang juga tokoh-tokoh agama, ditentang, katanya sonhorek nggak haram. Padahal jelas-jelas di sana praktek jogetan laki-laki perempuan campur baur, orang mabuk dan sebagainya. Ada semua di sana tuh plek-plek. Perempuan tidak menutup aurat, jogetan ditonton sama ribuan orang. Na'udzubillah min dzalik. Itu dosa besar. Ya. Yang punya perempuan-perempuan itu, suami-suami, orang tua yang melihat anak perempuannya, istrinya jogetan, tidak menutup aurat, ditonton ribuan orang. Ya, nggak ada rasa, ya, nggak ada rasa cemburu, ya, itu diancam tidak mencium bau surga, ya. Itu laki-laki yang dayuts, suami dayuts, orang tua dayuts, melihat anak perempuannya, melihat istrinya berbuat kemaksiatan yang seperti itu, kemudian nggak ada rasa marah, nggak ada rasa cemburu, itu dayuts. Yang seperti itu dosa besar, luar biasa dosanya. Ya. Sudah difatwakan sama Majelis Ulama Indonesia, sama para ulama, para kiai, ditentang. Apa nggak zolim namanya? Ya. Kemudian ketika hari kemerdekaan Republik Indonesia, mereka merayakan dengan kemaksiatan. Coba lihat berapa banyak acara kemaksiatan. Padahal harusnya seperti yang disebutkan Ustadz Yazid, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meninggalkan kemaksiatan. Ini merayakan hari kemerdekaan malah dengan kemaksiatan. Dengan alasan adat, budaya, karnaval. Ya, pakai sonhorek, yang pakai apa namanya? Pakaian adat lah, yang membuka aurat. Ya, laki-laki pakai pakaian perempuan. Ya, itu kan semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk merayakan hari kemerdekaan yang katanya bersyukur Indonesia merdeka, dirayakan dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan pemimpin-pemimpin yang zolim karena rakyatnya zolim. Coba ya, yang merayakan perayaan-perayaan seperti itu siapa? Rakyat. Dengan alasan ekspresi, bahagia, seneng, merayakan. Harusnya dirayakan dengan banyak-banyak istighfar, dengan banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersedekah. Ya. Rayakan dengan perayaan-perayaan yang baik, bukan dengan hal-hal yang jelas-jelas kemaksiatan yang seperti itu. Apalagi sudah jelas kondisi negeri carut-marut, ya. Malah merayakan kemerdekaan dengan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, menentang fatwa ulama juga. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau mau merubah negeri kita ini, ya, bukan dengan demo ratusan kali. Kalau besok pas mau pemilu dikasih uang 200.000, 300.000, ya, datang nyoblos orang yang ngasih, ya sama saja. Nanti lahir pemimpin ya seperti itu juga. Rakyat mau milih karena duit, ya pemimpin mau duduk di atasan, ya mau jadi yang katanya pemimpin ya karena duit juga. Itu loh, ya. Jadi seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala itu nggak akan mungkin merubah kondisi suatu kaum ya secara keseluruhan, ya, kecuali mereka merubah dengan apa yang ada pada diri-diri mereka. Ya, kalau mereka merubah yang ada pada diri mereka masing-masing, mereka memperbaiki, maka nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik. Ya, tapi kalau mereka semuanya zolim, semuanya ahli maksiat, akan berharap muncul pemimpin yang baik, ya itu sesuatu yang mustahil. Karena yang jadi pemimpin nanti ya orang-orang itu juga, yang ahli maksiat juga, gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjadi bahan renungan, ya. Mudah-mudahan nasihat-nasihat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini menjadi asbab
ya hidayah bagi banyak orang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.